Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara mengejutkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 telah menahan mantan Menteri Perdagangan tahun 2016 Tom Lembong. Meskipun telah menggunakan rompi oranye, Tom Lembong, pria berambut klimis itu, meskipun tangannya telah terborgol, masih tetap menunjukkan senyum khasnya kepada awak media seraya berkata singkat, "Saya akan serahkan semuanya kepada Tuhan." Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara menteri, tepatnya yang dilaksanakan tanggal 15 Mei tahun 2014, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu 2015, Mendak yaitu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang kemudian gula kristal mentah diolah menjadi kristal putih. Karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana korupsi, maka kejaksaan menetapkan status tersangka dan menahan tersangka Tom Lembong. Sebagaimana diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan di jajaran Kementerian Presiden Jokowi dari tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Tom juga pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Jokowi. Dan ketika Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era pemerintahan Presiden Jokowi, ditangkap, kejaksaan publik pun bertanya-tanya apakah ini murni pro-justice ataukah upaya kekuasaan membungkamkan atau menghabiskan lawan-lawan politik. Seperti diketahui, pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2024, Tom Lembong berada dalam barisan Anies Baswedan. Tidak sedikit pendapat-pendapat keras dikeluarkan Tom Lembong menyerang kebijakan Presiden Jokowi. Hal ini membuat Gibran, calon wakil presiden pasangan Prabowo Ketua, menyentil nama Tom Lembong dalam debat publik. Tidak sampai di situ saja, publik pun kembali bertanya, jika Tom Lembong ditahan oleh Kejaksaan Agung, lalu bagaimana nasib Erlangga Hartarto? Erlangga juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus impor minyak sawit mentah, yang mana kerugian negara dalam kasus impor CPO ini sebesar 6,4 triliun, dan dalam kasus ini beberapa orang telah diputuskan di pengadilan. Pertanyaan publik, mengapa Erlangga diperiksa? Apakah Erlangga tidak bersalah? Jika Erlangga tidak bersalah, sepatutnya Kejaksaan Agung harus menjelaskan ke publik kedudukan Erlangga, dan sebaliknya jika Erlangga bersalah maka Erlangga harus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, perlakuan yang sama dengan Tom Lembong. Bukankah semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan? Laporan SPI TV Jakarta.